Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupasin insight keren nih dari buku Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Ah, iya, buku yang itu ya. Iya, ini bukan buku teori bisnis biasa loh. Lebih kayak catatan harian yang brutal gitu ya dari pengalamannya jadi CEO, jadi investor. Jujur banget soal susahnya bangun perusahaan. Betul, betul. Dan fokus kita hari ini spesifik ke bagian yang paling bikin merinding mungkin ya. Yang di buku sering disebut Horowitz itu momen ketika segalanya berantakan. The struggle itu ya. Nah, itu dia. Fase the struggle. Kita bakal coba gali pengalaman pahit Horowitz dan ambil pelajaran paling penting buat Anda nih. Terutama kalau lagi, atau mungkin akan hadapi tantangan berat serupa. Oke, mari kita bedah nih. Horowitz kan dari awal udah bilang ya, bangun perusahaan itu iya susah, nggak ada resep rahasia katanya. Nggak ada. Tapi ada pelajaran berharga dari orang yang ya udah pernah babak belur lah di dalamnya. Nah, gimana sih rasanya the struggle ini menurut dia? Oke, jadi Horowitz itu ngambarinya kayak mimpi indah yang tiba-tiba jadi mimpi buruk. Tapi konstan gitu. Waduh, Rencana bagus di atas kertas, berantakan. Produk andalan, tiba-tiba bermasalah. Pasar yang dituju, ternyata, nggak sesuai harapan. terus tim gimana? Nah, tim mulai ragu, terus kas perusahaan menipis. Rasanya kayak ada tembok yang terus bergerak mendekat gitu. Ini ujian sesungguhnya katanya. Dia bilang, semua entrepreneur hebat pasti ngalamin ini. Semua ya? Hampir semua, tapi nggak semuanya bisa lolos. Gitu. Oke, justru di titik terendah ini katanya kepemimpinan paling diuji ya. Gimana cara menghadapinya menurut Horowitz? Ada tipsnya nggak? Ada beberapa prinsip kunci yang dia tekankan banget. Ini lahir dari pengalamannya sendiri yang ya pahit lah. Pertama, yang paling fundamental, katakan sejujurnya. Jujur ya? Iya. Ini agak melawan insting alami CEO kan, yang pengennya selalu kelihatan positif, terkendali gitu kan. Nah, ini menarik nih. Bukannya kalau kita terlalu jujur soal masalah besar gitu, malah bikin panik ya timnya. Gimana Horowitz lihat keseimbangan antara transparan sama jaga moral tim? Pertanyaan bagus banget. Horowitz justru berargumen, di tengah krisis yang parah banget, kejujuran radikal itu yang jadi fondasi kepercayaan paling kuat. Oh gitu. Iya, karyawan itu seringkali lebih tangguh dari yang kita kira katanya. Mereka bisa nyium bau kebohongan atau kalau ada yang ditutup-tutupi. Bener juga sih. Nah, saat semua terasa gak pasti, kejujuran itu jadi satu-satunya pegangan. Itu cara membangun kembali kepercayaan, apalagi kalau mungkin sebelumnya udah ada kegagalan gitu. Oke. Jadi jujur itu kunci utama ya. Terus kalau sampai harus ambil keputusan yang paling pahit nih, kayak PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah ini kan bagian paling nggak enak ya. Gak enak banget. Tapi kata Horowitz penting banget caranya. Gimana tuh? Iya, ini emang mungkin kedengaran aneh ya, tapi dia bilang ada cara PHK yang benar. Kuncinya gini. Pertama, akui ini kegagalan perusahaan, bukan salah individu semata. Oke, jadi bukan nyalahin orangnya. Betul. Kedua, jangan ditunda-tunda eksekusinya. Kalau udah harus ya lakukan. Ketiga, dan ini krusial banget menurut dia, manajer harus memberhentikan timnya sendiri, langsung. Jangan dilempar ke HR gitu. Jangan. Tunjukkan rasa hormat pada mereka yang pergi. Kenapa? Karena perlakuan itu akan dilihat sama mereka yang tinggal, dan itu sangat mempengaruhi moral sama budaya perusahaan ke depan. Wow. Jadi bahkan di tengah kekacauan, bagaimana kita menangani keputusan tersulit itu justru bisa jadi penentu ya buat yang masih bertahan di tim? Tepat sekali. Itu ngebangun respek jangka panjang gitu. Nah, selain urusan internal tadi ya, gimana hadapi ancaman eksternal yang bikin perusahaan di ujung tanduk? Nah iya, dari luar. Disinilah Horowitz bicara soal pentingnya peluru timah atau lead bullets. Peluru timah, maksudnya apa tuh? Beda ya sama peluru perak atau silver bullet yang sering disebut? Beda konsepnya. Horowitz pakai istilah peluru timah ini untuk menekankan, pas krisis parah, lupakan deh solusi instan, jalan pintas, atau peluru perak ajaib itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada cuma, ya hadapi masalah intinya langsung. Dengan kerja keras, tindakan nyata, yang terkadang menyakitkan. Dia cerita pengalamannya waktu lawan Microsoft atau Blade Logic itu. Oh iya. Nggak ada trik sulap.
Satu-satunya jalan ya fokus bangun produk yang lebih baik, hadapi persaingan secara frontal. Gitu. Oke, jadi intinya lupakan cari jalan pintas ajaib pas lagi krisis parah gitu ya. Mending hadapi langsung aja. Persis. Dan ini nyambung ke poin terakhir yang mungkin paling menusuk ya. Tidak ada yang peduli. Wah, Dia ngutip pelatih football, Bill Parcells. Tidak ada yang peduli. Jalankan saja timmu. wah, kedengarannya keras banget ya. Apa itu nggak malah bikin demotivasi nanti? Mungkin kedengarannya keras, tapi pesannya kuat banget. Maksudnya gini, semua alasan bagus kenapa kita gagal, kenapa kondisi pasar susah, kenapa pesaing curang. Alasan-alasan lah ya. Iya, alasan itu semua nggak akan nyelamatin perusahaan atau pekerjaan siapapun, gitu loh. Jadi, jangan buang energi berharga untuk meratap atau cari pembenaran. Fokuskan semua tenaga untuk cari jalan keluar, sekecil apapun langkahnya. Pokoknya, jalankan perusahaan Anda. Itu intinya. Paham. Jadi kejujuran radikal, terus berani ambil tindakan sulit dengan cara yang benar, fokus hadapi masalah tanpa cari jalan pintas, dan stop cari alasan. Semuanya bermuara pada bagaimana kita bertindak saat kondisi paling buruk ya. Benar sekali. Menurut Horowitz, justru di momen tergelap itulah, saat Anda paling ingin menghindar, paling pengen sembunyi, Malah itu kesempatannya ya. justru itu kesempatan terbesar Anda untuk membuat perbedaan sebagai pemimpin. Ini bukan cuma soal strategi bisnis loh, tapi lebih ke soal karakter dan ketahanan mental saat menghadapi the struggle itu. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin nih? Pelajaran dari Horowitz ini kayaknya relevan banget ya, nggak cuma buat CEO startup aja. Nggak cuma buat CEO, bisa diaplikasikan di situasi sulit apapun. Di pekerjaan, bahkan mungkin di kehidupan pribadi ya. Kemampuan untuk tetap memimpin saat semua terasa berantakan itu, wah, krusial banget. Banget. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Horowitz bilang, momen tersulit adalah saat Anda bisa bikin dampak terbesar kan? Iya, Nah, daripada mencari-cari peluru perak atau solusi mudah yang mungkin sebenarnya nggak ada, coba pikirkan deh, satu tindakan peluru timah kecil, apa jadi langkah konkret dan langsung yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai menghadapi tantangan Anda secara langsung. pertanyaan bagus untuk direnungkan.